Dua penggugat ijazah Jokowi yang telah berstatus tersangka pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Harilubis, 8 Januari lalu menemui Jokowi di Solo. Banyak yang menduga keduanya menemui Jokowi untuk memohon pengampunan atas kasus yang sedang menjerat mereka. Tapi apakah benar ada permintaan maaf dari keduanya? Tidak ada minta maaf. Oke. Saya ditanya. Oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Egy Sujana juga membantah adanya permintaan maaf. Menurut kreator konten atau YouTuber Sentana TV, Michael Sinaga, yang berkomunikasi lewat telepon dengan Egy justru memberi nasihat pada Jokowi untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Terlepas ada atau tidaknya permintaan maaf, tuan rumah pertemuan tak mempermasalahkannya. Jokowi menghargai niat baik silaturahmi Egy dan Harilubis dan berharap kepolisian bisa mempertimbangkan keadilan restoratif untuk keduanya. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Apakah ini artinya Jokowi melunak dan berkenan memaafkan pihak yang sudah meragukan ijazahnya? Kuasa hukum Jokowi bilang permohonan restoratif justice sudah diajukan. Penentuannya kini ada di pihak penyidik, apakah menerima atau menolak permohonan restoratif justice yang diajukan. Permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf? Kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan. Yang isinya ya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Kemudian dari kami juga Pak Jokowi sendiri pun sudah tadi menyampaikan bahwa sangat menghargai pertemuan itu dan oleh karenanya meminta para penyidik untuk mempertimbangkan. Nah, terakhirnya di siapa? Nanti para penyidik akan menilai apakah ini memenuhi atau tidak untuk dilakukan RJ. Penyidik Polda Metro Jaya mengaku permohonan restoratif justice sedang diproses. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, permohonan restoratif justice bisa diterima dan difasilitasi asalkan kedua belah pihak sepakat. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai
pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Damai Hari Lubis yang menemui Jokowi di Solo berharap status tersangkanya cepat dicabut. Ia mengaku sudah mengajukan penolakan ke kepolisian. Saya memang butuh bantuan penyidik untuk melepaskan status saya sebagai tersangka. Begitu juga Egy Sujana. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini. Saya ini, Egy menggunakan penolakan, menggunakan pendapat pakar, kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada. Ya. Bahwa saya nggak dilaporkan. Betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat, sementara saya buka. Sementara Roy Suryo, tersangka lain di kasus ijazah Jokowi, mengaku tak terpengaruh dengan pertemuan Jokowi dan dua tersangka kasus ijazah. Termasuk kemungkinan lepasnya status tersangka Egy dan Hari Lubis melalui restoratif justice. Menurut Roy, ia akan tetap membongkar kasus ijazah Jokowi hingga tuntas. Saya lebih baik khusnuzon, berpraduga baik ya. Apalagi Bang DL, Bang Egy juga sudah WA-WA-an ke saya. Jadi kami menghormati masing-masing untuk bersikap. Mau itu tadi saya nyebutnya JC ya, tapi sebenarnya RJ, restoratif justice. Atau mau apa dimaafkan, udah terserah. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka. Saat ini Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ke Kejaksaan dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Sedangkan 5 tersangka lain akan menjalani pemeriksaan pekan depan, termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mengajukan upaya damai dalam kasus ini. Kami akan membahas bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.